Itu orang zaman dulu. Atau baca buku bahasa Indonesia. Kalau yang nggak bisa baca kitab, itu zaman dulu, udah kuno. Boleh aja kalau mau baca sirah lewat kitab, lewat buku, boleh. Cuman kita ini harus di perkembangan zaman. Jangan cara pikirnya masih jadul. Dia hidup di 2024. Tapi pola pikirnya jadul. Pokoknya ngaji itu harus kitab. Nah, itu ya bener, ngaji kitab tuh bener. Tapi kalau dibilang harus, terus yang ngajinya nggak pakai kitab bahasa Arab dibilang sesat, salah, nggak bener. Nah, itu berarti pikirannya jadul. Nah, belajar sirah. Zaman sekarang nih udah banyak buku-buku sejarah bergambar. Dan itu nggak usah minder baca buku itu. Kan ada ya yang buku sirah bergambar tuh, Mute ya. Tahu nggak? Buku Mute namanya, Muhammad Teladanku. Ada nggak yang istrinya punya? Ada buku sirah namanya Mute, singkatannya Muhammad Teladanku. Itu buku sirahnya bergambar kartun. Cuman pas Nabi Muhammadnya ya nggak ada gambarnya. Berjilid-jilid sampai 30 jilid tuh, Pak. Itu baca buku sirah itu ya dapat ilmu dan akurat insya Allah, karena penyusunnya juga yang ahli sejarah. Cuman kita kadang mungkin nggak pede. Ya baca dari buku ada kartunnya lagi gitu. Belajar agama dianggapnya belajar agama ngasal-ngasalan. Padahal itu isi ilmunya tuh banyak, Pak. Belajar di Mute tuh, Muhammad Teladanku tuh. Ya, kalau misalkan nih ngajar pakai Mute, boleh-boleh aja. Asal ustadznya udah tahu duluan. Terus dia nerangin di majelis taklim, bawa buku Mute, ya memang isinya kurang berwibawa. Ada gambarnya gitu, bukunya juga bergambar. Cuman isinya padat, berilmu. Nah, lebih modern lagi kalau orang yang nggak suka baca, lihat film Nabi Muhammad yang zaman dulu kan judulnya apa tuh? Ar-Risalah ya? Ar-Risalah kan? Yang udah pernah nonton belum? Belum. Ar-Risalah sebelum Umar bin Khattab ada, itu dulu ada namanya Ar-Risalah, The Message. Dari lahirnya Nabi. Hah? Dari lahirnya Nabi. Iya, dari lahirnya Nabi. Dari pas perang gajah dulu ya. Sampai Nabi wafat. Bukan film Umar bin Khattab. Judul Ar-Risalah. Cuman ya gimana ya, kalau udah malas dari awal ya, mau pakai buku malas baca, lihat film juga nggak tahu gitu. Nobar ya. Iya. 2 jam dulu, besok 2 jam lagi. Saya belajar sejarah saya dari film, Pak. Saya belajar sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih saya dari film, dari 2 film. Nah, ngomong kayak gini tuh jangan dibully. Ah, Ustadz belajarnya dari film. Ya, pertama kitabnya saya nggak punya. Kedua, punya juga saya bacanya puyeng. Gitu. Dan kita hidup di 2024. Ikutin aja zaman. Toh filmnya juga akurat. Saya belajar kisah Sultan Muhammad Al-Fatih dari film. Satu di YouTube ada tuh ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Udah pernah tamat belum nonton filmnya? Enggak juga. Nonton aja belum. Nah, gini aja deh, kita ngomong ini aja, Naruto. Sarwake nih. Malah paham banget. Naruto, Dragon Ball.
Pertama di YouTube ada tuh Sultan Muhammad Al-Fatih. 3 jam kalau nggak salah durasinya. Nanti habis pengajian ini dah saya share-share tuh ya. Film-filmnya tonton Pak tuh. Sempetin kayak gitu. Baca buku nggak mau, nonton film kagak mau. Maunya apa sih? Ya memang isi filmnya nggak 100% halal. Karena memang yang buatnya juga rada-rada liberal. Maksudnya kan yang buatnya kan bukan santri gitu ya. Yang buatnya hanya sekedar, pokoknya dia menyajikan film aja, menyajikan film, dan benar-benar fakta sejarah tuh ditampilkan. Ya perempuan zaman itu kan di Turki ya banyak yang nggak pakai hijab kan. Ya kayak gitulah begitu. Nah, saya bilang nggak 100% halal, tapi inti sejarahnya dapat gitu. Terus kedua di Netflix tuh ada tuh. Pernah saya langganan Netflix sekali, penasaran isinya apa sih. Saya langganan Netflix. Cari film-film sejarah. Ketemu tuh Mehmed, Sultan Mehmed Al-Fatih. Nah itu beda lagi pemerannya. Itu lebih bagus di Netflix mah. Lebih lengkap. Kalau di YouTube cuma 3 jam. Mehmed di Netflix mah berapa puluh episode. Tamat saya nonton. Ya begitu juga filmnya, biasa perempuannya hijabnya begitulah gitu. Biasa permaisuri Turki gitu. Nah itu belajar Pak dari situ Pak. Nah ini bicara sejarah ya. Kisah Nabi Yusuf. Nah saya mau ini dulu deh, mau merangsang biar bapak-bapak mau nonton sejarah nih ya, nonton film. Film Nabi Yusuf ada nggak di YouTube tuh? Ada. Udah tamat belum? Udah. Sudah. Tonton Pak, film Nabi Yusuf. Udah. Ashabul Kahfi ada, semua di situ Pak. Lebih busa di sini. Tinggal maunya aja kita nonton, nyempetin waktu. Sekarang saya lagi nonton film Salahuddin Al-Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi sang penakluk Yerusalem. Saya sejarah nggak ahli, cuman tahu-tahu dikit lah. Teman dibanding yang buta sama sekali, ya saya lebih tahu gitu. Cuma kalau dibilang Ustadz Siro, jelas bukan. Gitu. Tapi dibanding yang nggak ngerti sama sekali ya, Mendingan. saya dianggap ustadznya gitu. Apalagi nih ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ada tuh. Kalau gratis Pak, nggak harus beli. Ada. Kalau nyari ketemu pasti. Terus film ada lagi film Ertugrul. Tahu nggak Ertugrul? Pendiri dinasti Utsmaniyah, dinasti Ottoman. Dinasti Ottoman, Ertugrul kan sejarah Islam itu kan diisi dengan kekhalifahan, ya dari zaman Nabi Muhammad, terus khalifah siapa lagi? Khulafaur Rasyidin, terus siapa lagi? Bukan apa? Ayo mau khalifah Bani Umayyah, bukan Muawiyahnya ya, Bani Umayyah. Terus Bani Umayyah runtuh diganti Bani apa? Bani Abbasiyah. Nah, Abbasiyah runtuh oleh siapa? Padahal lebih menarik sebenarnya belajar sirah tuh Pak, harusnya Pak, dibanding fikih. Pak fikih mah puyeng Pak. Sirah mah dengerin dongeng kan. Nobar. Entar kapan-kapan normal doh ya. Iya. Mungkin Pak Ustaz. Ada nobar lah. 3 kali pertemuan cukup lah. Ya boleh, ntar kita nobar ya. Jadi khusus misalkan malam minggu bukan kultik, nobar film Islam. Isinya ilmu. Oh gitu. Pas AC baru. Kopi. Film ini Morwin Hotop deh. Apa enggak? Udah selesai. Nanti saya share linknya ya. Rangkumannya aja gitu. Sendiri benar Pak Dani. Nah, itu sirahnya ya. Terus ini fikihnya. Ini kita mau bahas
sirah Nabi, potret kehidupan Nabi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ada yang baca nggak? Baca aja deh. Siapa yang mau baca? Padanya dia. Sarisi. Muqaddimah, makanan, pakaian, rumah, WC, kamar mandi, masjid, pasar, uang, kendaraan, mushaf, iklim, kesimpulan. Nah, jadi ini mah formatnya bukan format cerita ya. Karena bukan alur sejarah dari awal sampai akhir. Ini mah disebutnya fikih sirah gitu, Pak. Fikih sirah tuh sejarah Nabi, potret kehidupan Nabi, sebagian dipotret, kita lihat, terus kita pahami ini gimana nih statusnya nih, ambil fikihnya gimana nih buat kita nih. Apakah ini kita copy paste aja nih? Oh, Nabi makanannya begini, sunnah Rasul, kita copy paste. Nabi pakaiannya begini, kita copy paste. Karena ada hadis yang memang hadis ya, karena Nabi itu semuanya hadis. Semua kehidupan Nabi kan berarti kan hadis kan. Nah, itu kita melihatnya bagaimana? Apakah kita copy paste dalam kehidupan kita? Nabi bekam misalkan. Apakah kita copy paste untuk semua macam penyakit? Apapun penyakitnya, bekam obatnya. Nah, itu gimana memahaminya? Sebab banyak orang yang keliru dalam memahami kisah-kisah Nabi gitu. Semuanya di copy paste dipakai dalam kehidupannya. Padahal itu konteksnya tuh konteks budaya, bukan konteks syariat Islam. Nah, intinya itu sih, intinya gitu. Terus Muqaddimah. Semua kita yang merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW, pastilah di latar belakangi dari rasa cinta kepada beliau. Padahal cinta itu perlu diuji dan dibuktikan. Setidaknya kita kenal lebih dalam kepada yang kita cintai, agar cinta kita bukan cinta buta atau cinta palsu. Masalahnya, banyak sisi kehidupan Nabi SAW yang asing dan aneh buat kita. Bukan apa-apa, perbedaan timeline antara masa beliau SAW dengan masa kita terpaut 14 abad. Terlalu banyak sisi kehidupan nyata yang berbeda. nah, kita kan cinta Nabi. Karena kita cinta Nabi, ya kita buktikan dengan perilaku kita, meneladani Nabi, kan gitu. Karena cinta kita teladani. Cuman masalahnya hidupnya kita dengan hidupnya Nabi ini ada jarak yang sangat jauh. Jaraknya jauh. Jarak tempatnya jauh. Jarak waktunya juga jauh. Bisa nggak nih kita meneladani Nabi Muhammad SAW, tapi meneladaninya tuh tepat, gitu. Nggak keliru, nggak salah paham. Gitu. Sangat mungkin salah paham, sebab terpaut waktu yang sangat jauh. Kita meneladani engkong kita aja kan susah. Ceritanya kan bisa jadi udah pada hilang ceritanya. Engkong kita tuh bagaimananya. Itu yang engkong kita. Apalagi Nabi yang terpaut 1400 tahun. Terus tempatnya juga, budayanya juga berbeda. Kita orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa. Sedangkan Nabi orang apa? Orang Arab. Nah, gimana nih kendalanya nih? Kendalanya kita tuh beda bahasa, beda budaya, beda zaman. Nah, bisakah kita mencintai Nabi dengan meneladaninya? Cuman meneladaninya secara akurat gitu, tidak keliru, tidak salah paham. Terus Bab 1, makanan. nah, makanan A. ya. Terus Bukan makan nasi. Orang-orang di zaman kenabian, khususnya di Madinah, adalah bangsa Arab yang makanan pokoknya bukan nasi seperti bangsa Indonesia. Mereka adalah bangsa Arab yang sejak dahulu makan roti sebagai makanan pokok. Dan khususnya penduduk Madinah merupakan daerah perkebunan penghasil kurma. Ternyata disebutkan juga bahwa mereka pun menjadikan kurma sebagai makanan pokok.
Disebut makanan pokok, maksudnya bukan sekedar makanan cemilan atau makanan kecil, tapi makanan yang bisa dijadikan nutrisi dan andalan penyambung hidup secara normal. Nah, kita makan nasi sebagai apa? Pokok. Makanan pokok. Nabi makan kurma, gandum jadi roti sebagai makanan apa? Pokok. Makanan pokok. Kalau kita makan kurma itu makanan apa? Cemilan kan? Nah, itu udah nggak sesuai sama Nabi. Secara budaya udah nggak sesuai. Kita mah kurma itu bukan makanan pokok, hanya cemilan. Nabi itu makan kurma makanan pokok dan itu mengenyangkan. Emang makanan utamanya. Nah, nanti akan banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi itu makan kurma. Gitu, Pak. Nah, makan kurma ini bisa nggak kita simpulkan sebagai sunnah Nabi? Maksudnya itu tradisi, budaya, apa syariat Islam? Intinya itu, Pak, pertanyaannya. Nabi makan kurma. Makan kurmanya itu syariat Islam apa budaya? Beliau sebagai orang Arab. Gitu, Pak. So, kita harus bisa bedain nih, mana budaya, mana syariat Islam. Jangan sampai kita nggak bisa bedain. Gitu. Semua budayanya kita kopas. Padahal itu budaya, bukan syariat Islam. Gitu. Ibarat kalau seseorang menganalogikannya teh manis. Mana air, mana tehnya. Nah, mana gulanya. Kalau udah nyatu susah dipisahin kan? Nah, banyak orang memahami hadis-hadis Nabi seputar makanan itu, dia udah nggak bisa ngebedain mana budayanya, mana syariatnya. Udah pokoknya ini Nabi hadisnya makan kurma setiap pagi sekian, malam sekian. Nah, kita ngikutin copy paste itu, Pak. Kita alasannya cinta Nabi. Sunnah. Iya, masalahnya kita habis makan kurma nyari nasi padang lagi. Iya. Kurang. Padahal kan Nabi nggak nyari nasi padang habis makan kurma, ya udah selesai gitu. Berarti kan nggak bisa copy paste. Lanjut. B. Dalil. Di antara dalil yang menjelaskan hal itu bisa kita lihat dari jenis pemberian zakat dan sedekah di masa itu. Ternyata zakat fitrah yang Nabi SAW bagikan kepada fakir miskin itu bukan berupa beras dan bukan pula uang, melainkan gandum dan kurma. Gandum itu bahan baku roti yang jadi makanan pokok mereka. Nah, Nabi zakatnya pakai apa? Gandum atau kurma. Karena makan pokok di sana. Nah, kita zakatnya pakai apa? Beras. Pakai beras. Kadang ada uang ya. Nah, uang. Hanafi doang, mazhab Hanafi membolehkan. Karena argumentasi mazhab Hanafi itu yang penting nilai. Kalau mazhab Hanafi. Kalau selain mazhab Hanafi, bukan nilai, bukan harga, tapi tipe makanan apa? Makanan pokoknya. Nabi zakat pakai makanan pokok. Makanan pokoknya kurma atau gandum. Nah, berarti kita dikonversi ke kita. Berarti konversinya apa? Beras. Makanan pokok. Jadi kiasnya tuh kias karena makanan pokoknya. Kalau mazhab lain. Kalau Hanafi bukan ke situ katanya. Kiasnya tuh ilatnya tuh bukan makanan pokoknya, tapi harganya, nilainya. Gitu. Kan Nabi memerintahkan zakat fitrah itu kan satu sok. Satu sok itu kan 4 mud. 1 mud nih segini, 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. Berarti kan 4 mud kayak gini tuh gandum ya atau kurma. Nah, dikonversi ke kita itu nilainya kalau kata mazhab Hanafi. Nilainya berapa harganya gitu kira-kira. Ya,
Yang penting menilainya gitu. Senilai itu ya udah zakat. Kalau jumhur ulama enggak, kita ikut makanan pokoknya. Sebenarnya tegas mazhab lain tuh bilangnya enggak sah pakai uang tuh. Cuman ya dalam fikih itu kan masalah ijtihadiyah ini namanya. Ini namanya masalah ikhtilaf. Sebab perbedaannya di antara siapa? Ulama mujtahid. Tapi kalau ada pendapat kelima, misalkan menurut Bapak Abdul Fahad, Pakai pizza. ini fatwa terbaru nih dari Ustadz Abdul Fahad ini. Itu sejak awal kemunculannya itu udah nggak dianggap. Bahkan sampai ribuan tahun pun walaupun tertulis itu nggak dianggap gitu. Karena siapa ente? Ustadz Iqbal nggak dianggap. Pokoknya kalau udah berhadapan dengan fatwa para imam mujtahid, pendapat ulama di bawahnya tuh Lewat. minggir ya. Itu. Nggak dianggap. Nah kita ini kadang suka mensejajarkan pendapat ustadz itu dengan mazhab. Lanjut. Bahasa Arabnya baca Arabnya. 1. Zakat al-fitr. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana 'ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah bukan bulan Ramadan kepada manusia sebesar 1 syok kurma atau syair, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. Hadis riwayat jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar. Minta kopi dong, maaf, Pak. Adu'an kul hurrin wa abdin. Udah dulu segitu dulu. Nah, Sabar. Enggak kopi dulu. Abdullah bin Umar dia berkata bahwa Nabi memfardukan, berarti memfardukan itu mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia 1 sok kurma atau gandum syair. Siapa yang diwajibkan? Ala kulli hurrin, bagi setiap orang merdeka. Itu siapa lagi? Abdin, budak juga wajib zakat. Cuman yang zakat siapa? Tuannya. Zakarin, baik laki-laki atau perempuan, minal muslimin, dari orang-orang muslim. Nah ini kalau orang nggak paham fikih, terlalu copy paste hadis Nabi. Hadisnya sahih katanya. Berarti kita zakat itu sesuai Nabi. Pakai apa? Pakai gandum, pakai kurma. Ini hadisnya ada, sahih lagi. Ya, hadisnya sahih. Sahih itu maksudnya ceritanya sahih, benar. Cuman pemahaman ente yang enggak sahih. Gitu. Hadisnya sahih, cuman pemahaman ente yang enggak sahih. Gitu. Berarti kan salah ya kalau orang copy paste 100% hadis ini, betul nggak? Ya salah. Karena fikihnya udah salah. Sirahnya benar. Cuman fikihnya kalau di copy paste 100% keliru. Itu. Jangan mentang-mentang Nabi zakat pakai korma, ente pakai korma juga bawa ke masjid. Diterima nggak Padan kalau zakat pakai korma? Uangnya aja. Bingung baginya. Satu saat itu. Ada hadisnya Pak DKM, nih baca katanya. Waduh, gimana tuh jawabnya? Aduh. Di masjid lain aja. Sofi, Anda menolak hadis Nabi. Ya. Cuma kan soal zakat kan udah populer, orang udah pada tahu pakai beras. Nabi kan nggak pakai beras. Nabi kan walaupun Nabi
pakai kurma, tapi kan intinya sama-sama makanan pokok. Banyak yang nggak ngerti. Cuman pas ada hadis lain, bisa jadi salah paham tuh. Nabi begini, ya itu begini juga, gitu. Lanjut. Adun ankul Adu tuh baik tunaikan. adu ankul hurrin Ankul lihurrin wa abdin saghirin au kabirin nisfa sa'in min burrin au sa'an min tamrin au sya'irin. Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil, atau orang tua berupa setengah syok bur atau 1 syok kurma atau tepung syair. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Jadi fix ya, makanan Nabi itu korma gandum. Gandum itu untuk dijadikan roti. Jadi makannya itu gandum dan roti. Sebenarnya Nabi mah gandum. Roti mah penduduk Madinah. Penduduk Madinah tuh makanan pokoknya 2. Makanan pokoknya roti, gandum ya, roti dari gandum. Keduanya kurma. Nah, kalau Nabi mah yang paling utama adalah kurma, orang Mekah mah. Orang Mekah mah, cuman Nabi pas pindah ke Madinah ya menyesuaikan beliau, ikut juga makan roti gitu gandum. Terus kunna nukhriju zakatal fitri idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin ya aw sa'an min aqitin azalnya ukhrijuhu kama kuntu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, kami mengeluarkan zakat fitri ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak 1 syok ta'am hintah atau 1 syok kurma atau 1 syok syair atau 1 syok zabib atau 1 syok aqid, dan aku terus mengeluarkan zakat fit sedemikian itu selama hidupku. Hadis riwayat jamaah Nailul Autor. Nah, saya juga nggak tahu tuh nama-nama makanannya di situ tuh. Ada selain makanan pokok, selain kurma sama gandum tuh. Hintoh tuh. Apa tuh